Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama dan hujan tidak turun di sini. Amin. Sepanjang perjalanan dari Solo tadi hujan. Ya, dan saya mohon maaf jam 10 baru nyampe. Ya, supirnya saya sendiri. Ya, memang saya supir. Makanya saya banyak belajar dari supir truk. Supir truk itu di bak belakangnya kan banyak ilmu itu ya. Tulisan-tulisan. Nah, saya nyopir sendiri. Tadi kalau lihat GPS suruh lewat tol katanya 2 jam. Nah, berdasarkan pengalaman saya kalau lewat Tawangmangu 1 jam setengah insya Allah nyampe ya sedikit ya, insya Allah sampai. Alhamdulillah nyampe sini sehat walafiat. Tadi berangkatnya agak akhir karena mengumpulkan energi karena saya belum sempat istirahat betul. Hari Jumat pagi itu saya landing di Jakarta dari umroh, kemudian Jumat siang sudah harus berangkat ke daerah Bogor, Puncak sana. Jumat maghrib sampai jam 12 malam itu maulid di Puncak ya. Kemudian Sabtu pagi hadir akad nikah anaknya saudara di Jakarta. Kemudian Sabtu siang pulang ke Solo, nyampe nya mau maghrib itu. Kemudian ba'dal isya nyupir ke Madiun ya, dan seterusnya. Nah, tadi malam dari Sidoarjo sampai rumah pagi, lanjut lagi. Pokoknya hidup harus begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Namanya orang hidup tuh kalau nggak manfaat ya ngisin-ngisini ya, memalukan kalau hidup nggak manfaat. Dan setiap orang bisa ngasih manfaat sesuai bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan saya bidangnya ceramah. Ya, saya tak usaha maksimal ngasih manfaat lewat ceramah. Supir truk itu hebat, Masya Allah itu. Kalau nggak ada supir truk, jenengan tak rekoso. Betul Pak, betul. Seandainya supir truk kemudian ngomong, aduh, males saya males nyopir. Sehari saja supir truk se-Indonesia males nyupir. Kira-kira paket jenengan sampai atau nggak sampai? Nggak sampai. Berasnya nggak sampai, bensinnya nggak sampai, semua nggak sampai. Berarti manfaatnya supir truk ini banyak atau sedikit? Banyak. Makanya jangan meremehkan ya siapapun yang berjuang untuk memberi manfaat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Yang dimaksud amal yang apa? Amal baik. Amal baik itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya jadinya baik. Kalau niatnya nggak baik, maka dapatnya dosa, bukan pahala. Tapi kalau amal buruk, walaupun diniati baik, ya tetap buruk. Jadi hadis ini menjelaskan tentang amal baik. Innamal amal, semua amal baik bergantung niatnya. Salah satu contoh, nyantai ya, saya sengaja duduk karena kalau berdiri kok lebih kurang ajar bro. Kelihatan paling tinggi gitu ya. Duduk gini insya Allah tidak patek tinggi ya, tidak patek rendah, pas ya insya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngasih contoh. Saya mau nyantai saja, senengnya hati saya, walaupun hati saya seneng terus.
Karena saya nggak mau punya hati yang nggak seneng. Apalagi tadi ayat Al-Qur'annya itu rodok medeni. Nanti saya jelaskan, nanti saja ya. Nah, nanti saya jelaskan insya Allah. Sahabatku dimanapun antum berada pemirsa, saya lagi ini menurut aplikasi NU online saya. Jenengan yang belum punya aplikasi NU online bisa download di Play Store. Tuh kalau sudah di download banyak hal baik di sana. Ini menurut aplikasi NU online, saya lagi ada di Ngariboyo. Betul ya? Wah, keren nih aplikasinya. Ya, bisa ngerti saya ada di Ngariboyo. Subuhnya di sini nanti menurut Falakiyah NU jam 4:02. Ya, harus betul. Ya, ini aplikasi yang buat Nahdlatul Ulama. Dan sekarang ini tanggal 7 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Apa yang dilanjut? Hah? Ceramahnya? Yang penting kan hatinya seneng toh. Nah, kalau hati udah seneng kan harus pulang saja kan enak. Orang hidup tuh yang penting hatinya seneng. Ya kalau hatinya nggak seneng kan hidupnya nggak enak. Tadi saya mau ngomong apa? Aplikasi. Sebelum aplikasi saya ngomong apa? Super truk. Apa super truk saya ngomong apa? Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Nah, ini saya mau ngasih amalan buat ibu-ibu gampang. Cuman jarang ibu-ibu mengamalkan. Bapak-bapak santai dulu ini karena lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau bapak di sana, ibu di sini kelihatan lebih banyak, Pak. Bu, sakit nyapu. Alhamdulillah, dah modal ke surga. Modalnya nyapu. Tapi yang disapu masjid. Pertanyaan saya, ini ibu-ibu udah pernah ikut nyapu masjid belum? Ayo, jangan ngaku kalau belum pernah nyapu. Tapi nyapunya jangan sekali, istiqomah. Ya, ikut bersihkan masjid. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya sahabat perempuan sudah nenek. Bisanya nyapu, pengen ngasih manfaat tapi dengan nyapu. Nyapunya apa? Nyapu masjid. Pada suatu malam sang nenek meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Pagi harinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanya sama sahabat, ini yang biasanya nyapu masjid nenek-nenek kok nggak ada, kemana? Padahal Kanjeng Nabi juga tahu ya, SAW ngerti. Tapi yang namanya mau ngasih ilmu, ya kadang-kadang harus pura-pura nggak tahu. Kadang-kadang harus semacam itu. Ya, bukan kemudian walaupun sudah ke langit semua mau diomongkan. Nah, kalau semua diomongkan kan nanti yang lain nggak ganggu, yang lain nggak kepake. Makanya kadang-kadang kalau ada seorang ustadz, ulama, kiai, habib kok beberapa hal tampak nggak paham, belum tentu nggak paham. Kadang-kadang pura-pura bodoh. Ya, biar yang lain kepake ilmunya. Karena kalau udah kiainya semua, oh itu saya paham, itu semua paham, itu saya paham. Yang lain ilmunya nggak kepake. Itu pernah guru saya setiap satu hal nanya sama satu ustadz, ini gimana ini gimana. Ustadznya pede, masya Allah. Habibnya nggak paham. Guru saya ini ya, Habibnya nggak paham. Nah, suatu hari guru saya nanya sama ustadz tadi, coba dicarikan permasalahan ini jawabannya apa. Akhirnya ustadz tadi karena nggak paham, buka kitab di perpustakaannya guru saya. Dibuka semua itu kitabnya. Setiap kitab yang dibuka ternyata sudah dibaca sama guru saya
dan sudah dikasih tanda halaman sekian masalah ini dengan tulisan potlot. Artinya apa? Guru saya sudah paham semua tapi pura-pura tidak paham. Biar apa? Biar ustadz-ustadz yang ilmunya di bawahnya bisa kepake, semangat belajar dan semangat ngajar. Itu namanya merendahkan diri. Nah, kadang-kadang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pura-pura nggak tahu, biar nanti akhirnya ya menjadi ilmu buat orang lain. Caranya seperti itu. Akhirnya Kanjeng Nabi nanya SAW, mana ini nenek-nenek yang biasa nyapu? Dijawab sama sahabat, tadi malam meninggal dunia wahai Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau saya nggak dikasih tahu, ya gelo Kanjeng Nabi. Gelo itu bahasa Indonesianya apa? Kecewa. Lain. Gelo sama kecewa itu rasanya beda ya. Aku kecewa, aku gelo, kurang jeru. Kecewa itu kurang ya. Kalau gelo itu kan gelo, mantap gitu ya. Kecewa tipis. Gelo. Ya, disitulah Kanjeng Nabi SAW gelo, getun. Ya, apapun itu namanya. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Sahabat jawab, kami nggak berani ganggu Nabi SAW. Sahabat nggak berani ganggu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa sahabat nggak berani ganggu Kanjeng Nabi? Di sini ilmu dari sahabat. Apa? Nabi SAW jangan disamakan dengan manusia yang lain. Kadang-kadang ini kita nih sok gitu. Oh, Nabi kan juga manusia. Nabi kan juga manusia. Kenapa harus diagungkan? Kenapa harus dimuliakan? Muliakan Allah, jangan muliakan Nabi. Nah, ini nggak cetok, ini nggak jelas. Muliakan Nabi nggak boleh, muliakan bupati harus. Betul kan ya? Muliakan Nabi nggak boleh, muliakan istrinya wajib. Coba ini ada suami, maaf ya Bu, saya nggak boleh muji-muji kamu Bu. Kenapa? Musyrik. Yang dipuji-puji hanya Allah saja. Jadi aku tak akan puji-puji kamu lagi. Kita jenengan gelo napa ngamuk? Di atasnya gelo ngamuk. Oh, namanya saya istri, dia harus dipuji. Kalau aku cantik, kecantikanku ciptaan Allah. Kalau akhlakku mulia, ini juga Allah yang kasih. Jadi kalau kamu puji aku, berarti kamu muji Allah. Itu baru manusia biasa. Sekarang saya nanya, kalau ada pohon yang indah, terus saya bilang, pohon indahnya luar biasa. Yang saya puji pohon atau yang menciptakan? Yang menciptakan. Kalau jenengan masak, Bu, masak. Lah kok masakannya enak, saya bilang, wah sopnya enak. Yang saya puji sopnya atau yang masak? Yang masak. Walaupun yang disebut sang sopnya enak, maksudnya sing gawe sopo iki enak betul nih, sehingga yang buat merasa bahagia. Lah kalau kita muji sop berarti muji yang masak. Kalau kita muji roti berarti muji yang buat roti. Kalau kita muji pohon berarti kita muji yang menciptakan pohon. Maka kalau kita muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lagi muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang nggak mau muji Nabi berarti tidak mau muji Allah. Yang nggak mau muji Allah, karena Kanjeng Nabi ciptaan Allah yang terbaik. Nah, ini kadang nggak paham orang. Nah, Kanjeng Nabi SAW nggak sama dengan manusia yang lain. Ada yang bilang, nah itu di Al-Quran dikatakan sesungguhnya aku adalah bashar, manusia biasa. Ayatnya jangan dipotong. Betul, Kanjeng Nabi SAW bilang aku manusia biasa, tapi ada lanjutannya itu, komanya, yuha ilayya, tapi diberi wahyu. Sekarang saya mau nanya sama pemirsa dan hadirin di sini semuanya nih, Bu, kalau ada orang bilang begini, saya ini manusia biasa seperti jenengan, tapi saya presiden. Saya mau nanya, sama atau beda? Sama atau beda?
beda tanggung jawabnya, betul kan ya? Ya, beda kekuasaannya, beda tugasnya, beda. Ada lagi, saya manusia biasa, tapi saya Kapolri. Saya mau nanya, coba tanya sama Kapolsek. Ini Pak. Kira-kira sama enggak ini Pak Kapolri sebagai manusia biasa dengan sebagai pejabat kepolisian? Tentunya beda. Tugasnya beda, tanggung jawabnya beda, kekuasaannya beda. Lah Kanjeng Nabi bilang sosok, aku manusia biasa tapi diberi wahyu. Berarti sama enggak dengan manusia biasa? Beda. Bedanya di mana? Diberi wahyu berarti ketemu malaikat. Diberi wahyu berarti ngobrol sama malaikat. Diberi wahyu berarti bisa lihat malaikat. Berarti sama enggak dengan manusia yang lain? Tidak sama. Itu namanya cara berbicara pakai bahasa yang super halus, nggak sombong. Saya manusia biasa, cuman ditugaskan mimpin negara. Berarti ini manusianya merendahkan diri. Tapi kalau ngomongnya begini, aku nggak sama dengan kalian. Aku nggak sama dengan kalian. Aku ini guru besar. Namanya sombong. Ya namanya sombong. Jadi jangan salah memaknai maksud ucapan aku manusia biasa, ada komanya. Nah, termasuk diantaranya dipahami oleh sahabat, karena Kanjeng Nabi SAW ini hobinya ketemu malaikat, dapat wahyu. Makanya kalau Nabi lagi di rumah, sahabat tidak berani ganggu, apalagi malam-malam. Jangan-jangan Kanjeng Nabi lagi ketemu malaikat, nanti kalau didodok ganggu urusan wahyu. Maka begitu ada sahabat yang meninggal, Kanjeng Nabi SAW dibiarkan malam-malam di rumah, tidak diganggu. Sahabat yang meninggal dimakamkan oleh sahabat yang lain. Tapi paginya Nabi Muhammad SAW nanya, kenapa tadi malam saya nggak dikasih tahu? Gelo gitu. Kenapa gelo? Kenapa getun? Kenapa kecewa? Karena Rasulullah SAW tahu ibu ini meskipun nyapu, tapi yang disapu masjid. Ini mengagungkan syiarnya Allah. Ini manusia yang dicintai Allah, nyapu dicintai Allah. Ini harus saya muliakan. Maka Nabi Muhammad SAW tidak sekedar angkat tangan, yuk doakan yuk, tidak, tapi nanya kuburannya di mana. Ditunjukkan oleh sahabat, diziarahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Kanjeng Nabi disolatkan di kubur, ya disolatkan di kubur. Nah itu namanya dalil ziarah wali. Jadi wali nggak cukup didoakan, maka juga harus diziarahi. Contohnya perbuatan Nabi Muhammad SAW mengunjungi wanita solihah yang sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Paham? Alhamdulillah. Ini banyak ijo-ijo di depan saya, ibu muslimat, makanya ilmunya yang keluar model begini, apalagi di belakang banyak banser. Ya ilmunya keluar model begini. Wong saya tadi mau ngomong apa nggak tahu, bahkan judul YouTube saya tenangkan hati, nggak nyambung toh ya. Ya judul YouTube-nya tenangkan hati ya. Judul nanti bisa diganti. Isinya apa? Nggak tahu. Tugas saya pegang mic dan ngomong. Biar nanti omongannya apa, minta sama Allah, yang penting manfaat. Nah, pemirsa dimanapun antum berada, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kita tadi mendengarkan ayat yang syarat dengan ilmu. Ayat yang ilmunya banyak, karena itu yang ngomong Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Kalau baru yang ngomong itu orang pinter, dibilang ilmunya banyak. Lah kalau yang ngomong yang maha pinter, yang ngasih ilmu semua makhluk Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam ucapan Allah ini banyak ilmu yang tidak akan habis selama-lamanya, abadi.
Bahkan nanti usia kita selama-lamanya ngupas Al-Quran tidak akan selesai. Di antaranya tadi disebutkan tafassahu. Ini yang pertama bab akhlak. Ya Pak, akhlak. Kalau kalian lagi duduk-duduk itu jangan suk-sukan. Ya, duduk itu yang enak, yang lega. Tafassahu. Kasih tempat yang lain. Siapa yang mau ngasih tempat orang lain duduk sehingga tidak suk-sukan, nggak himpit-himpitan, dia tidak dempet-dempetan semacam itu, duduknya lega, maka sama Allah nanti hidupnya dibuat lega. Enak atau nggak enak? Enak. Nah, kadang sekarang enggak, kalau enggak di depan tidak mau, padahal depan sudah penuh, ditaruh di belakang marah. Ya, ditaruh di belakang marah. Dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah lagi duduk SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Rasulullah lagi ngajar di rumah, ya, yang rumahnya sempit. Tiba-tiba datang, kalau sekarang Pak Kades, ya, kepala desa atau gubernur, kepala suku datang. Ini orangnya dihormati, bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz, bukan syekh, tapi orang yang dihormati oleh kaumnya. Jadi orang yang diwongke, ditokohkan oleh masyarakatnya, datang terlambat. Nah, karena ini yang ditokohkan juga orang punya toto kromo, namanya tokoh kan punya toto kromo. Tahu dia telat, nggak mau ngesuk-ngesuk ke depan, nggak mau ngesuk-ngesuk ke depan, maka duduknya di belakang sendiri. Ya, duduk di belakang sendiri. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasulullah ngomong, ya walaupun kamu kepala desa, walaupun kamu lurah, walaupun kamu gubernur, telat ya belakang? Apa seperti itu? Tidak. Nah, dilihat sama Nabi Muhammad SAW, dicarikan tempat. Nah, kebetulan depannya udah penuh, dan yang di depan memang semua pejabat langit, pangkatnya tinggi. Nggak mungkin yang di belakang juga disuruh ke depan, nanti ngusir orang. Maka ilmu yang diajarkan Allah tadi dijalankan, beri tempat yang lapang. Nah, untuk menghormati yang di belakang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ambil selendangnya. Selendang beliau ini dilepas, kemudian beliau lipat semacam ini, kurang lebih dilemparkan ke arah kepala suku tadi. Ya, maksudnya biar cepat gitu ya, dilemparkan, ditangkap sama kepala sukunya. Terus Kanjeng Nabi bilang, silahkan duduk di atas selendang saya, karena itu tempatnya berpasir, jadikan selendang saya sebagai karpet kamu. Selendangnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kepala sukunya kayak senang ya, semua perhatian, wah ini orang dihormati Nabi, dikasih selendangnya Nabi Muhammad SAW. Maka kepala sukunya tadi ya, toto kromonya tinggi, cinta sama Nabi Muhammad SAW, langsung selendangnya dicium, kemudian dipeluk dan mengatakan, nggak mungkin wahai Nabi SAW, masa selendangmu saya dudukin. Dan tak peluknya saja, ya, tak peluknya saja. Ini namanya akhlak, toto kromo. Ya, ini yang sekarang banyak orang hilang, banyak orang kehilangan akhlak. Contoh, dulu waktu saya masih kecil, sekarang kan saya masih anak-anak. Dulu masih kecil, sekarang masih anak-anak. Karena saya tuh di hati rasanya anak-anak betul. Makanya masih suka nyopir sendiri, ya, masih suka pergi ke mall, ya, masih suka makan es krim, belajar pada sopir. Namanya anak kecil, hatinya begitu. Kadang-kadang teman saya ingatkan, hati boleh anak-anak, tapi body harus direparasi. Bodinya sudah tua, harus sadar diri kalau bodinya sudah tua, katanya begitu. Nah, ini karena saya ini merasa masih anak-anak, ya saya semangat, ya semangat saya luar biasa. Lah kalau ibu-ibu kira-kira bagaimana? Semangat enggak? Semangat apa?
Bu, semangat apa? Nah ini waktu saya masih kecil dulu, saya lihat anak-anak muda yang akhlaknya luar biasa dulu. Berarti sekarang sudah jadi bapak-bapak ya. Kalau masuk kampung, lihat ada orang duduk naik motor, itu mesinnya dimatikan, motornya disurung, orangnya tuh turun, kemudian ngucap derek langkung. Betul? Sekarang masih ada? Nggak ada. Blayer sekarang. Betul ya? Yang naik sepeda ontel turun dari sepedanya disuruh. Memang dulu saya ngalami, wah rekoso tenang gitu ya, nyuruh rekoso. Tapi kita seneng gitu, seneng semacam itu. Sekarang belas, Pade, masya Allah, mending itu ya, masih mending bilang Pade, Pade tapi Nah, ada lagi masuk kampung udah tahu motornya itu knalpotnya nggak sesuai standarnya yang diizinkan oleh negara, alias knalpot yang suaranya itu buat pecah sak kampung, tambah di bayar. Masya Allah, itu yang sakit jantung cepat mati bisa tuh. Ya kalau dengan semacam itu kaget. Toto kromo ini mulai hilang. Nah kalau toto kromo ini hilang, ngeri. Ya ngeri. Makanya penting sekarang kita ngajarkan toto kromo sama anak-anak. Ini ayat tadi yang dibaca itu yang pertama kali babnya bab toto kromo. Tafassahu fil majalis. Kalau kamu disuruh di majelis-majelis tempat duduk itu memberikan tempat yang lapang pada yang lain, maka berlapang-lapanglah. Nanti Allah melapangkan urusanmu, melapangkan hatimu. Semuanya jadilah lapang. Cek yang hidupnya sempit rezekinya, ya sempit hatinya, itu mungkin sok ngesuk wong itu. Suka ngesuk orang, tidak ngasih tempat orang. Harus aku dihormati, aku harus dimuliakan, yang lain disingkirkan gitu. Nah yang semacam itu nanti hidupnya ruwet. Ya hidupnya ruwet. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya dikatakan, nah siapa ini orang-orang yang bisa semacam itu, yang bisa tahu toto kromo? Berarti orang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa punya toto kromo, nggak bisa punya akhlak. Kadang-kadang ada yang salah mengatakan di atas ilmu ada akhlak, di atas ilmu ada akhlak. Ini kalimat betul tapi salah. Karena nggak mungkin bisa berakhlak kalau nggak punya ilmu. Justru ukurannya orang alim adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Setiap orang yang berakhlak pasti dia orang yang berilmu. Belum tentu yang punya ilmu berakhlak, karena ada orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kadang-kadang kan enggak, oh ini Pak Yai Habib Ustadz ini orangnya berakhlak tapi enggak alim. Salah itu. Kalau berakhlak itu pasti alim, berilmu. Tapi kalau berilmu belum tentu berakhlak. Makanya dibedakan tadi di ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman itu dikasih Allah pangkat, tinggi pangkatnya. Tapi orang-orang yang punya iman dan punya ilmu lain, pangkatnya jauh lebih tinggi. Punya apa? Ilmu toto kromo. Makanya jadi imam nggak asal punya ilmu. Ini kadang-kadang ada imam masjid, masya Allah. Pernah ngalami enggak Bu? Mudah-mudahan nggak pernah ngalami ya. Sudah makmumnya umurnya 60, umurnya 70, umurnya 65, umurnya 55. Ini kadang imamnya suaranya enak, baca Al-Fatihahnya setengah jam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya sakit lambung, sakit mah, apa itu? Batal. Wudunya batal. Mundur malu, ngadeg salah. Mundur malu, ngadeg
salah. Itu imamnya tanggung jawab itu. Ya imamnya tanggung jawab. Kalau memang makmumnya ini orang-orang yang mungkin sudah body perlu direparasi, ya body perlu direparasi, daya tahan tubuhnya sudah berbeda, maka dia harus paham, paham. Maka dikatakan ya hukum akra'ukum sallallahu, yang jadi imam di antara kalian orang yang paling paham Al-Quran. Dulu yang paling zaman Nabi yang paling banyak hafalannya. Tapi jangan salah, banyak hafalan di zaman Nabi SAW itu berarti paling banyak ilmunya. Kalau sekarang hafal sih hafal, ilmu nggak punya. Karena dulu kalau hafal itu ilmunya juga dikuasai. Beda dengan kita zaman sekarang. Hafalan itu cuma hafal, ilmunya, alatnya belum tentu punya. Nah ini penting, Masya Allah. Terima kasih tadi koreknya. Saya jadi teringat banyak hal ya. Teringat banyak hal. Jazakumullah khairan. Ilmu ya, ilmu yang diamalkan. Bu, jenengan kadang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Bagian bapak-bapak nanti Bu, karena saya tahu ibu-ibu pemaaf. Jadi kalau saya sindir, ibu akan memaafkan saya. Tapi kalau urusan sama bapak-bapak Bu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena dikatakan pria itu 90% akalnya lebih berfungsi daripada perasaannya. Perasaannya pria cuma 10%. Makanya banyak pria tidak punya gitu ya Bu. Tapi akalnya perempuan itu yang dipakai baru 10%. Yang banyak dipakai 90% perasaan. Makanya gara-gara dikuasai perasaan, banyak wanita mudah diakali. Ya mudah diakali. Siapa yang ngakali? Pria-pria yang nggak punya perasaan. Tapi insya Allah kalau yang di sini prianya punya perasaan sekaligus berakal. Yang di situ juga sama, kecuali oknum. Oknum pria nggak punya perasaan. Bu, nanya ya Bu, tolong dijawab jujur. Kalau di rumah misalnya ada barang yang penting, vas itu, misalnya, atau anak ya, ini bukan barang lagi, anak yang disayang, anaknya jatuh, kakinya patah, insya Allah nggak terjadi. Tapi ini buat contoh saja. Suaminya lagi pergi kerja, enaknya ditelepon atau dibiarkan? Saya tahu di perasaan. Ditelepon ya Bu. Terus teleponnya gimana? Tenang atau kemerungsung? Panik. Pak. Suami kalau dengar telepon begitu kira-kira tenang atau kaget? Kaget. Pikirannya enak atau enggak enak? Enggak enak. Lagi nyetir, lagi naik motor, dapat berita semacam itu bahaya, bahaya. Kalau yang punya ilmu lain, ditunggu suaminya pulang, istri loh nih ya, suaminya pulang, kemudian disuguhi, unjuk nopo Pak, kopi nopo teh, kopi atau teh, dibuatkan kopi, pengennya kopi, cepatkan apa namanya kacang godok, pohon, telo, pisang, lengkap semuanya, bahkan degan, cemepak, semuanya disiapkan. Setelah itu diajak ngobrol, suaminya nanya, loh tolenti gitu ya. Biasa manggil anaknya begitu ya. Oh di kamar lagi tidur, kok dungaren jam segini tidur, tumben jam segini tidur. Oh enggak, tadi kepleset. Nah terus piye? Udah ada apa-apa, cuman teklek gitu ya. Teklek dikabari, usah awakmu kesel, kamu capek kerja cari duit, masa gitu aja saya mau buat kamu susah. Saya wanita yang punya banyak cara untuk membuat suami bahagia.
Masya Allah. Itu mesti suaminya kan senangnya luar biasa. Kalau begitu aku tak akan pindah ke lain hati. Begitu kata suami. Tapi kalau titik-titik buat ruwet, titik-titik buat ruwet, titik-titik buat ruwet. Sementara di tempat kerja ketemu wanita yang menenteramkan hati, makanya suami males Kenapa males pulang? Karena yang di rumah megelno, yang di luar nyenengno. Berarti salah siapa? Salah yang tidak mengamalkan ilmu. Makanya Allah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang punya ilmu pangkatnya lebih tinggi. Itu ada sahabat Nabi SAW, seorang sahabat radhiyallahu anhu, puasa sunnah berangkat kerja. Ini saya belum ceramah loh ya, belum. Nanti aja ceramahnya, baru mukadimah. Pulang dari puasa berangkat kerja. Waktu berangkat kerja anaknya sakit. Nah pulang tanya sama istrinya maghrib itu. Ternyata istrinya udah dandan nyambut suami pulang kerja, udah nyiapkan menu berbuka. Terus nanya sama istrinya, bagaimana kondisi anak kita? Jawaban istrinya, jangan diganggu, lagi istirahat. Tuh di situ diselimuti. Nah karena dilihat selimutan tidur, suaminya ayem. Oh istirahatnya enak. Diajak makan, buka, terus ngobrol sampai malam. Akhirnya karena istrinya itu menyenangkan, dandan, akhirnya malam itu terjadi hubungan suami istri. Subuh mau ke masjid, istrinya kemudian ngomong, Pak, saya mau nanya Pak, kalau kita ini punya tetangga, terus tetangga kita pinjem barang kita ondo dan semacamnya, kita pinjemkan tonggo, kita baik atau enggak baik? Oh baik, bagus tuh sama tonggo. Lah waktu kita butuh barang tadi kita minta balik, saya mau ngambil ondo saya, lah tonggo kita marah-marah, kok dijukuk saiki, kok diambil sekarang, tetangga kita marah-marah. Itu yang salah kita atau tetangganya? Tonggone sing keliru, sudah dipinjami kok nggak punya rasa terima kasih, tambah marah. Terus istrinya ngomong, Pak saya mau nanya, lah anak kita itu punya kita atau pinjaman dari Allah? Ya pinjaman dari Allah. Nah kemarin diambil sama Allah, anak kita kemarin sore diambil sama Allah. Istrinya ngomong begitu santai, bojone kaget, loh kamu kok gak ngasih tahu saya? Tambah dandan nyukui saya sampai kita berhubungan, padahal anak kita sedo meninggal dunia, kamu kok seperti itu? Kata istrinya, anakku sudah pergi tapi suamiku masih ada, harus aku layani dan akan kubuat sengsara jiwanya, akan kubuat bahagia dirinya. Masya Allah, model begini masih ada. Kalau ada laporkan ke saya, teman saya banyak yang cari. Ya teman saya banyak yang cari. Ini sahabiah. Lah sahabatnya kaget, bingung. Dosa tidak saya semacam ini, berhubungan sama istri sementara anak sudah meninggal dunia. Maka sholat subuh selesai salam, zikir wirid, tunggu kanjeng Nabi sallallahu, kemudian ngadep nanya, ya Rasulullah SAW. Diceritakan semua kisahnya. Rasul berkata, semalam kamu hubungan? Ya bil mana? Iya, insya Allah nanti akan lahir anak-anak yang hafal Al-Quran. Dan betul, yaitu lahir anak-anak yang jadi penghafal Al-Quran dan alimnya luar biasa. Kenapa? Karena istrinya punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah itu kalau ilmu diamalkan namanya akhlak. Jadi akhlak yang mulia. Itu tadi bab masalah ilmu. Lanjut, ini saya belum ceramah ya, lagi jelaskan isi ayat yang dibaca tadi. Betul ya? Tapi sudah lama ini. Boleh dilanjut. Nah, termasuk tadi dijelaskan di Al-Quran, Allah sudah mengumumkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, lazidannakum, sungguh pasti aku tambah. Sudah pakai lam taukid, pakai nun taukid, sungguh pasti aku tambah. Kalau kalian gak syukur alias kufur, gak syukur alias kufur terhadap nikmatku, Allah nggak ngomong aku siksa kalian, tidak. Kalau kalian syukur aku tambah, pasti aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, ilingo, ingat siksaku itu pedih. Artinya tidak langsung dihukum, tapi disuruh mikir dulu, disuruh ingat dulu, dikasih kesempatan sadar. Yuk kita bahas ayat ini. Ya, kita bahas ayat ini. Pengajiannya nanti aja belakangan, 5 menit cukup pengajian. Mukadimahnya yang lama. Bu, Bapak, Pak, sehat? Nate sumpek? Asring apa nate? Ya Bu, saya mau nanya boleh ya Bu? Apa yang buat Ibu sumpek? Apa tadi? Tidak punya uang. Itu yang buat Ibu sumpek. Betul. Berarti yang buat Ibu sumpek apa? Uang. Lah yang sekarang sering Ibu cari apa? Uang. Berarti Ibu cari sumpek. Nggak punya buat sumpek, betul kan ya? Yang dicari uang. Berarti Ibu cari sumpek. Sumpek kok dicari. Sekarang saya mau kasih gambaran. Insya Allah buat saya paham, jenengan paham, dan kita jadi orang yang syukur. Ini di sini di depan saya, praktek saja yang di sini. Ada air mineral, betul? Ada wedang jahe, betul? Ada mungkin ini kopi, ya, ada kopi, ada larutan penyegar, ada degan. Masya Allah, minumannya lengkap dah ini. Tehnya punyanya beliau. Di tempat saya nggak ada teh. Di tempat saya nggak ada teh. Terus saya ngomong sama panitia, gimana sih panitia? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kenapa beliau belum dikasih teh? Kenapa saya nggak dikasih teh? Kira-kira panitianya seneng apa gergeten? Ini Habib satu ini nggak punya perasaan, nggak punya rasa terima kasih. Ini beliau sebagai pimpinan, sebagai kiai, sebagai tokoh di sini, cuma dapat teh sama air. Habib dapat semuanya. Gitu kok, tehnya yang nggak dikasih diomongkan, tidak tahu terima kasih. Betul? Panitianya gergeten. Gara-gara apa? Ya, subhanallah gak ada teh juga ya. Jadi saya kasih contohnya gampang. Jadi kalau ada teh, kalau bingung, oh sih tak contoh. Jadi saya ini karena gak ada teh di sini, ya saya ngelirik tehnya orang lain, betul. Akhirnya degan gak saya nikmati, wedang jahe gak saya nikmati, kopi gak saya nikmati, larutan tidak saya nikmati, air mineral gak saya nikmati. Yang ada apa? Pegel hati, gak punya teh, betul. Padahal cuma satu yang gak dipunya, semuanya punya. Ini namanya orang tidak syukur, namanya kufur. Jadi orang yang gak syukur itu adalah bukan orang yang gak punya nikmat. Orang yang gak syukur itu adalah dirinya banyak nikmat, cuman dia gak bisa melihat nikmat yang di dirinya. Justru dia melihat nikmat yang dimiliki orang lain yang dia belum punya. Itu hidupnya mesti susah selama-lamanya. Paham? Gampang ya? Alhamdulillah. Contoh, Bu J, suaminya ganteng atau tidak? Sama Habib Novel ganteng mana? Hehe. Ya toh? Kalau ibu lihat saya atau orang lain yang lebih ganteng dari saya, terus ibu lihat suami ibu, terus ngomong, kok kalah ganteng? Akhirnya hatinya jadi susah, sumpek. Itu ada satu cerita, seorang wali, orang soleh melakukan perjalanan, mampir kemah.
ada tenda. Karena orang-orang Arab dulu kan suka rumahnya pindah nomaden dia, rumahnya pindah-pindah. Jadi buat tenda-tenda gitu, jalan nanti parkir di mana, buat tenda di situ. Nah ini ada satu orang soleh wali lewat di padang Sahara, lapar, kok lihat ada tenda, mampir. Karena kebiasaannya orang-orang Arab itu kalau ada tamu senang. Makanya Rasul bersabda SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muliakan tamu tanda iman. Kenapa saya di sini dapat minuman lebih? Ya, karena saya tamu, yang lain tuan rumah. Ini namanya panitianya paham cara memuliakan tamu. Berarti panitianya orang yang beriman, kan begitu ya. Nah, ini mampir ke satu tenda, lapar. Di tenda itu tidak ada orang lain, hanya ada dua orang, suami istri, nggak ada anak. Suami istri. Nah, anehnya itu suaminya wayu, istrinya wayu pol, suaminya jelek pol. Sehingga pria tadi ini orang solehnya rada gumun. Mau ngelek kayak ini kok bojone sayu kayak ngono ya. Terus rukun. Cantik pol sama jelek pol, hidup rukun bahagia. Nah sekarang aja cantik gak jelas, ganteng gak jelas, tukaran terus. Betul ya? Tukaran terus. Itu kalau pergi ke pengadilan agama, coba minta data itu. Tingkat perceraian itu Masya Allah dalam setahun itu banyak Pak ya. Banyaknya luar biasa, meskipun dari kasih pendidikan, penyuluhan, pengajian dan yang sebagainya. Tapi gara-gara imamnya itu sinetron, ya bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, yang ditiru itu ya drama-drama gitu ya, maka hidupnya banyak. Karena yang ditiru drama-drama, hidupnya banyak drama. Coba kalau kumpulnya sama para kiai, insya Allah hidupnya kan, insya Allah kalau tuh ada dramanya cepat selesai, nggak berepisode-episode. Sekarang kan banyak drama, episode sekian nyambung, episode sekian nyambung, episode sekian nyambung. Nah karena hidupnya suka nonton drama-drama berepisode, makanya episode drama hidupnya nggak selesai. Lanjut boleh? Sampai di mana tadi? Wayu pol sama welek pol. Disuguhi, yang penting lapar dibereskan dulu, makan, minum, kenyang, mau pulang, nanya sama istri tadi itu. Si ibu ditanya, karena mau nanya sama suaminya ya pakai mosok tak kok, mas, sorry mas, wiwu halak kok bojomu ayu, kan gak enak tuh ya. Sudah disuguhi kok ngeleng. Maka nanya sama sang istri, kan bisa muji gitu ya. Bu mohon maaf sekali, ibu ini cantiknya luar biasa. Tapi saya heran ibu yang secantik ini kok bisa tersenyum bahagia punya suami yang sejelek itu. Bukan maksud saya menghina suami ibu, tapi ini fakta, fakta. Maka istri yang jawab, ya gimana saya nggak bahagia? Karena setiap kali saya melihat wajah suami saya harus bersabar. Ini ustadznya tadi, ya kalau itu ustadz, kiainya tadi kalau itu kiai, habibnya tadi kalau itu habib, bingung. Setiap natap wajah suami sabar lah kok bahagia, itu kan aneh tuh ya. Tapi kamu kok bahagia? Bagaimana saya tidak bahagia? Karena saya iman pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah bersabda, wa sabru thawabuhul jannah. Siapa bisa sabar dapat surga. Jadi begitu saya lihat wajah suami saya, sabar swarga, sehingga yang kelihatan itu bukan sabarnya, kelihatannya swarga, sehingga saya mesem terus. Jadi ibu nanti kalau lihat wajah suami yang nyebelin, sabar. Nah terus mesem. Kenapa? Swarga. Nanti kalau suaminya nanya, pikir tak permuti kok yo mesem, tamu kok yo mesem, kenapa? Anu mas, terima kasih bagaimana? Berkat dikau, aku insya Allah mendapatkan surga. Kenapa? Sabar mas. Orang sabar kekasih itu Tuhan. Dan untuk sabar aku gak perlu keluar dari rumah. Engkaulah sumber kesabaranku, engkaulah sumber surgaku. Masya Allah. Mesti bojone jeglek.
Bisa ngedan aku pode gitu ya. Mana yang gila di antara kita? Masya Allah. Akhirnya nanya kepada suaminya, ini istrinya ya. Suaminya, kamu Masya Allah bahagia. Gimana gak bahagia? Bojoku ayu. Wong elek kayak aku, dia bojo ayu kayak ngono. Ya aku syukur terus. Gak mandek syukur saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi nggak pernah melihat apapun, kena sakit, kena musibah, nggak punya duit, nggak dipikir. Kenapa? Mikir satu nikmat. Wah, aku elek, bojoku ayu. Aku elek, bojoku ayu. Sibuk terima kasih atas satu nikmat, sehingga bahagia terus. Nah, sementara jenengan, saya, kita nikmat banyak, seneng kok nggak iso. Betul ya? Betul ya? Punya anak nggak? Insya Allah rata-rata punya anak. Yang belum semoga segera dapat keturunan yang soleh. Amin. Ya, punya anak. Cek tuh orang yang nggak punya anak, berobat ke sana, berobat ke sini, doa sana, doa sini, belum kunjung dikasih Allah anak. Dan jenengan belum sempat doa sudah hamil. Belum sempat doa udah hamil. Akhirnya minta doanya apa? Moga-moga kandungannya aman ya. Nanti lahir jadi anak solehah. Nah ini udah punya anak, mestinya satu anak ini udah bisa buat seneng. Gak punya duit gak jadi masalah. Saya mau nanya, pilih mana? Kehilangan anak apa kehilangan duit? Kehilangan duit ya. Pilih mana? Maaf ya Bu, saya mau nanya ya Bu, pilih mana? Punya uang 1 miliar tapi seumur hidup nggak punya anak, tapi melarat sejadi-jadinya tapi punya anak. Pertanyaan susah harus dijawab ya. Pilih mana? Kalau saya pakai ilmunya orang Jawa asli, mangan ramangan yang penting kumpul. Betul? Lah apalah artinya punya duit banyak ya kalau nggak ada keluarga yang menemani. Mesti mikir, kok mati sopo sing layat aku, sopo sing yasin aku, nah lilo aku sopo. Pak Yai ya, Pak Yai kan punya batas waktu. Kalau anak kan sepanjang waktu. Mikirnya ke sana. Maka orang-orang yang sadar kalau boleh milih ya, kalau boleh milih. Oh saya pilih, orang tadi pilih melarat pol gak popo, sementing punya anak. Bu, pilih mana? Hidup jomblo seumur hidup tapi sugih tapi gak punya bojo, atau melarat tapi punya bojo? Mesti jawabannya sugih tapi punya bojo. Ini orang nggak syukur ini. Kenapa? Karena dianggap ini loh. Ini tak kasih bahasanya Habib Novel kepada yang dicinta. Iya, mendapatkan engkau adalah segala-galanya. Mendapatkan segala-galanya tanpa dirimu adalah tak ada apa-apanya. Gak paham? Gak level. Tak haluskan bahasanya boleh. Dek, seandainya aku punya dunia dan segala isinya, tapi kalau gak punya kamu, apa artinya hidup? Tapi kalau aku punya kamu, gak punya segala-galanya, punya kamu, maka aku gak punya segala-galanya. Ini loh kacang. Punya kacang tapi gak punya bojo, mangan dewe. Gak enak. Gak punya kacang tapi punya bojo, itu bisa edok-edok. Lu ya. Bisa edok-edok, itu ngakak bareng. Bisa ngakak bareng. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau buka hati saya dan antum semua. Satu nikmat ini kalau disyukuri bisa membuat kita gak ingat sama yang tidak enak. Dalilnya, mohon maaf Pak, ini kaum pria nggak paham. Yang paham ibu-ibu asli. Bu, boleh saya nanya, kenapa jenengan mau hamil? Pengen punya anak. Sampaikan sama bapak-bapak, hamil itu enak atau nggak enak? Enak. Loh. Bapak-bapak sudah mendahului, katanya hamil itu enak. Kalau meteng Bu ya, silakan bapak yang hamil kan begitu. Hamil itu enak atau rekoso?
perkoso ya, susah, betul kan ya? Hawa dinginnya sarangan, hawa dinginnya itu kalau buat orang hamil jadinya panas. Sumuk ya, sumuk. Suaminya ngomong, waduh ini kok sumuk. Lah gue gak meteng mas, gak paham. Ya kamu gak hamil, kamu gak paham, betul. Begitu 9 bulan dokter ngasih tahu perkiraan HPL, hari perkiraan lahir besok jam 2 siang. Saya mau nanya, jenengan dagdiknya dagdikduk bahagia atau dagdikduk susah? Bahagia ya. Padahal itu kan detik-detik antara hidup dan mati. Kan gak cedok ya. Sebetulnya itu kan proses, kamu bisa hidup, kamu bisa mati. Betul? Lah kenapa ibu mau mempertaruhkan nyawa demi anak? Kenapa ibu mau mempertaruhkan nyawa demi anak? Apakah jelas nanti anaknya berbakti? Tanda tanya. Apakah jelas nanti anaknya cantik? Tanda tanya. Apakah jelas nanti anaknya ganteng? Tanda tanya. Apakah jelas anaknya pintar? Tanda tanya. Apakah jelas anaknya nyeneng hati? Tanda tanya. Yang ada di hati ibu, moga-moga ayu, moga-moga ganteng, moga-moga soleh, solihah, moga-moga nyeneng hati, moga-moga ngancani tekan mati, moga-moga. Ibu punya sejuta harapan untuk sang anak. Karena mensyukuri dapat anak, sakitnya melahirkan itu terlupakan. Anaknya nangis, ibunya ketawa. Betul? Itu loh gambarannya. Ingat satu nikmat bisa melupakan semua hal yang gak enak. Nah sementara sekarang Allah ngasih kita nikmat ini satu atau banyak? Banyak. Nah kadang-kadang cuma satu hal saja yang belum dikasih. Tapi kok yang belum dikasih itu yang diingat-ingat, bahkan disebut-sebut no. Urip kok kayak gini ya. Pi golek duit kok angel. Urip kok kayak gini, golek duit kok angel. Hidup kok seperti ini, cari duit kok susah. Malaikat yo marah toh ya. Melek, kamu tuh hanya belum dapat duit, bukan gak punya duit. Kamu punya semuanya, ambekan gampang, melek gampang, merem gampang, ngorok gampang, ngakak gampang, lari gampang. Semuanya mudah, mangat bisa, mingkem bisa. Nikmatnya luar biasa. Hirup oksigen gak perlu pergi ke Pertamina. Coba kalau hirup oksigen anti Pertamina dulu, bayar gitu ya. Susah atau gak susah? Susah. Dikasih gratis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Air cemepak dan terus dikasih, cemepak dan terus dikasih, turah-turah semuanya. Cuman gak punya satu, belum dapat duit. Lah kok kamu lapor-laporkan ke orang, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini. Panitianya mana atau gak marah? Tadi lo contohnya teh tadi lo. Panitianya marah atau gak marah? Marah. Makanya Allah ingatkan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian nggak bisa syukur, hati-hati loh ya. Panitianya iso ngamuk. Ya, panitianya bisa ngamuk. Wah, Habibnya ceramahnya bagus, tapi teh jadi masalah. Panitianya rendah, aku udah dikai teh. Tak omongkan sana, panitianya benar. Aku udah dikai teh. Kira-kira nanti satu desa ini bahagia sama saya atau gedeng? Ngomong atau gak apa-apa. Boleh, ini buat contoh. Bahagia atau gedeng? Kita ceramahnya HP nih wong yang gedeng mati. Kita yang ganteng tapi sekali ngono nah gitu ya. Atau diundang gitu kan ya. Marah itu panitianya. Lah kalau kita nggak terima kasih sama Allah, hanya ingat satu hal yang belum dikasih, bukan nggak dikasih. Panitia udah nyiapkan saya teh banyaknya luar biasa, disiapkan di tempat makan. Nanti Beb sambil makan. Kenapa dikasih kopi? Karena paham Habib Novel senangnya kopi. Kenapa dikasih wedang jahe? Karena paham Habib Novel senangnya wedang jahe. Dan tadi ada laporan Habibnya badannya lagi kurang enak. Kenapa dikasih larutan penyegar cap kaki 3? Bukan iklan ini ya, apapun mereknya gitu ya, biar badannya segar. Kenapa dikasih tekan yang lain tidak? Karena biar staminanya jadi kuat. Betul begitu?
Nah ya, tapi ini semua nggak saya sebut, tak iling-iling, tendi. Panitianya marah enggak? Marah. Lah, Allah udah siapkan kamu duit nanti. Sekarang nikmati sehatmu, nikmati anakmu, nikmati suamimu, nikmati istrimu, nikmati tonggomu, nikmati langit, nikmati udara segar, nikmati hujan, nikmati gemericik suara air, nikmati cakruk pos ronda. Kadang-kadang kamu dibuat nganggur sama Allah agar tidak bekerja, biar bisa kumpul sama keluarga. Ngono kok kadang jeneng ngomong ngono, Mas, urip nang omah tok ora tau metu. Istri gak jelas ini istrinya. Hidup kok cuma di rumah, kamu gak keluar. Akhirnya suaminya keluar. Sambat meneh, Mas, urip kok metu wae gak tau mulih. Yang betul yang mana ini? Nang omah salah. Metu salah. Namanya juga manusia yang tidak bisa bersyukur. Nah, sekarang tambahkan lagi penjelasannya. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini ilmu mahal. Kenapa Habib Novel handphonenya selalu up to date ya? Keluar handphone terbaru, harganya berapapun, insya Allah saya bisa beli. Walaupun saya nggak punya duit. Saya yakin insya Allah saya bisa beli meskipun saya nggak punya duit. Handphone yang terbaik, insya Allah saya bisa beli meskipun saya nggak punya duit. Kenapa? Karena saya kalau punya handphone itu selalu saya syukuri. Caranya bagaimana? Handphone saya bukan untuk selfie, handphone saya bukan untuk foto. Handphone saya gunakan untuk ceramah, dimanfaatkan, ditonton orang banyak. Saya syukur, satu ini tak syukuri, handphonenya buat begini, terima kasih Allah udah dikasih handphone, terima kasih Allah udah dikasih handphone, sama Allah ditambah. Lah banyak orang itu tidak mau begitu, yang punya nggak disyukuri, suami nggak disyukuri, makanya suaminya diambil orang lain, istri nggak disyukuri, istrinya diambil orang lain, anak nggak disyukuri, anaknya diambil orang lain. Bu, pernah goreng tempe? Pernah goreng tahu? Saya mau nanya ya Bu, kalau jenengan goreng tempe terus dikirimkan ke tetangga karena ibu ingat itu tonggo yang di sana doyan tempe, ibu kirimi tempe goreng. Tetangga tadi kemudian ngomong kepada tetangganya, ngirimi kok mau tempe, kalau ngirimi kok cuma tempe, kalau ngirimi kok cuma tempe. Besoknya ibu kirimi tempe lagi enggak? Tidak. Betul kan ya? Kenapa? Boro-boro diiling. Sudah aku ingat kepadanya kogel, bahasa mana kogel itu? Bahasa ibu saya itu kalau bilang kogel gitu ya. Kalau punya sesuatu ingat sama orang lain, itu namanya kogel. Bahasa Jawa tingkat zaman dahulu kala. Simbah-simbah dulu. Entah Jawa Timur bagian mana, ibu saya kan lahirnya di Jombang. Kirim tempe karena ingat dia doyan tempe. Kok tambah ngomongnya sama orang diumumkan sak kampung, ngirimi kok tempe, ngirimi kok cuma tempe. Besoknya saya kirimi tempe lagi enggak? Sebel atau enggak sebel? Sebel. Tapi tonggo yang lain saya kirimi tempe, diumumkan satu kampung. Masya Allah, wongnya apian. Goreng tempe aku dikirimi, goreng tahu aku dikirimi, nyambel aku dikirimi, wongnya apian, Masya Allah. Jenengan denger, lah kita kirimi tempe, baru saya kirimi tempe sama tahu sama sambel, hatinya seneng, ngomong-ngomong sama orang lain. Begitu jenengan kok belah wedus, nyebelih kambing, siapa yang diingat? Tetangga yang tadi dikasih tempe, terima kasih, betul? Padahal nggak pernah bilang minta kambing kok. Mbak Yu, boleh wedus, nggak pernah. Dia nggak pernah minta kambing. Dia cuma terima kasih sudah dikasih tempe. Anda begitu punya kambing disembelih, dimasak langsung ingat itu yang dikasih tempe, bilang terima kasih. Yuk dikirimi sop kambing. Dikirimi sop kambing, ya Allah Bu, Masya Allah. Jenengan semakin jatuh cinta enggak? Semakin jatuh cinta. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Nah, kita ini kalau sama Allah dikasih terus bilang
Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah sehat, ya Allah, alhamdulillah anak lucu, alhamdulillah bojo nyeneng hati, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak sempat minta, nggak sempat minta, hidupnya cuma bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sementara Allah maha kaya, yang ini dikasih bilang terima kasih, nggak sempat minta, sama Allah dikirimi terus. Paham? Dah selesai bahas ayatnya. Nah sekarang kita bahas pengajiannya. Lihat jam dulu. Alhamdulillah. Mas Eto, coba dicek saya udah ceramah berapa menit? 65 menit, saya udah 1 jam 5 menit ceramahnya. Maksudnya bahas saya tadi. Boleh sekarang saya ceramah? Kan ini Maulid Nabi ya? Judulnya begitu ya? Nah inti pengajiannya adalah bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai itu. Nah saya mau ngajak satu hal. Saya sekarang ini lagi kampanye sholawat. Saya lagi kampanye sholawat. Saya lagi ngajak orang sholawat. Dimana-mana sekarang yang saya suruhkan, yuk sholawat. Maka saya mau ngajak teman-teman muslimat, ya ibu-ibu muslimat, kemudian para kiai, para santri, banser, ansor, semuanya. Yuk kita jadikan pekik sholawat ini jadi tren. Karena dulu itu trennya di pengajian-pengajian teriakan ngajak sholawat. Sekarang kan mulai agak hilang ya. Agak hilang. Sholawat ini kalau diteriakkan ajak sholawat itu subhanallah yang ada gelora semangatnya itu adem ayem. Ya gelora semangatnya adem ayem. Nah ini sekarang mulai hilang. Makanya yuk kita munculkan kembali, dan itu kita niru Allah. Niru Allah. Allah itu meneriakkan, kalau bahasa saya ya, menyuarakan dengan keras sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di ayat tadi Allah mengatakan sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat pada Nabi, sesungguhnya para malaikat senantiasa bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Jenengan, saya, kita semua dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus Allahnya menyuarakan dengan nada sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat kalian semua dan salam sebaik mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini perlu disuarakan. Jadi kalau di pengajian, di majelis ya, kita teriakkan gitu, sallallahu ala Muhammad abdul salam ala Nabi, misal seperti itu. Atau sallu ala Nabi, singkat aja, sallu ala Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau ada ajakan semacam itu, ya disambut sallu ala Nabi, kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu ala Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi. Selesai. Pokoknya dijawab dengan sholawat. Siap praktek? Jadi kalau saya bilang sallu ala Nabi, jenengan langsung sholawat. Siap? Sallu ala Nabi. Yang semangat dong. Sallu ala Nabi. Ini bagus. Nah, nanti kalau suaminya marah, sallu ala Nabi. Karena sudah diajari, kalau diajak sholawat gak jawab, berarti ciri-ciri munafik. Orang munafik itu diajak sholawat gak mau, diajak sholawat males. Kalau mukmin diajak sholawat seneng. Terus Rasul juga bersabda, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang pelit itu orang kalau aku disebutkan di hadapannya dia nggak mau sholawat sama aku, itu orang pelit. Makanya begitu diajak sallu ala Nabi, kita semua Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah ini suami marah, sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Marah lagi, sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Akhirnya suami istri sholawat bareng. Nah giliran suaminya, istrinya marah, sallu ala Nabi, tambah ngamuk. Apa itu solu apa itu? Gampang, apa solu? Karena istrinya nggak pernah diajak pengajian muslimah.
Jadi istrinya nggak pernah ngerti apa itu sholawat, ngertinya drama Korea, nggak ngerti sholawat, apa itu sholawat, nggak ngerti dia. Tapi kalau istrinya ikut muslimat, sering diajak nariyah, diajak munjiah, diajak burdah, diajak simtuduror, diajak dibak, diajak barzaji, tahu apa sholawat, ngerti. Kalau orang diajak sholawat gak mau ikut, itu munafik, itu nanti dia jadi orang yang pelit. Makanya begitu suaminya ngucap sallu ala nabi, mau tidak mau dia langsung ucap Allahumma salli wa sallim alaihi. Mau nggak mau lagi sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah kalau udah begitu rahmatnya tuh turun, masalah selesai. Jelas? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau terangkan satu hadis ini. Lagi saya bahas di beberapa majelis, terus tak ulang-ulang terus. Saya sampaikan terus biar semakin banyak yang paham. Karena hadis ini buat saya sangat menyenangkan. Man nasiyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Atau kama qala sallallahu rawahu Ibnu Majah. Siapa yang nasia itu asli katanya lupa. Tapi yang dimaksud di sini bukan lupa. Siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang tidak mau, siapa yang sedikit, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, kepadaku khati'at tariqal jannah, jalannya ke surga salah. Jalannya ke surga salah. Kalau bahasa bebasnya, orang yang sedikit, orang yang malas, orang yang enggan bersolawat kepadaku, dia jalannya ke surga kesasar, nyasar. Berarti ada orang-orang yang sedang berjalan ke surga, orang-orang sedang berjalan ke surga, orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya zakat, orangnya haji, orangnya umroh, orangnya sedekah, orangnya menjalankan sunnah, orangnya menjalankan sunnah. Tapi kalau dia enggan bersolawat, dia sedikit bersolawat, sholatnya nggak akan membuat dia sampai ke surga, puasanya nggak akan buat dia sampai ke surga, zikirnya nggak akan buat dia sampai ke surga, sodakohnya nggak akan buat dia sampai ke surga. Kenapa? Khati'at tariqal jannah, nyasar dari jalan ke surga. Tujuannya ke surga, sholat itu untuk ke surga, puasa itu untuk ke surga, sodakoh untuk ke surga. Kalau dia sedikit sholawatnya, malas sholawatnya, Nabi bersabda SAW, khati'at tariqal jannah, dia akan kesasar, nggak sampai surga. Allahumma sholli alaihi. Langsung praktek, cakep. Nah, boleh saya jelaskan? Mungkin pemirsa ada yang nanya ya, masa orang rajin sholat kok kesasar nggak nyampe surga? Jangankan yang rajin sholat, yang ikut jihad bersama Nabi Muhammad SAW, iya, ikut jihad bersama Nabi Muhammad SAW, ada yang akhirnya Rasul katakan dia disiksa di neraka. Kenapa? Karena mencuri rampasan perang, belum dibagi sudah diambil tanpa izin, dihukum dengan siksa neraka. Ada orang yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW, di hadapan Rasulullah mengatakan kalau hatinya khusyuk, pasti tubuhnya juga akan khusyuk. Orangnya sholat dengan gerak-gerak, pegang jenggot dan lain sebagainya. Artinya sholatnya tidak diterima karena tidak khusyuk. Sah sholatnya, cuman pahalanya hilang. Ada orang yang puasa, tapi Rasul mengatakan dia telah berbuka dengan sesuatu yang haram, riba, namimah dan semacamnya. Ini jalannya udah betul, dia pengen ke surga, tapi kesasar. Kenapa bisa kesasar? Karena hatinya kotor, hatinya berkarat, hatinya penuh dengan iri, dengki, riak, ujub, sum'ah dan semacamnya, sehingga dia sombong dengan sholatnya, sombong dengan sedekahnya. Oh, kalau nggak saya bantu, oh udah hancur rumah tangganya. Karena saya kirimi beras terus kan istrinya ayem, sehingga rumah tangganya akur, itu saya. Kalau enggak apa bisa hidup? Ini sombong. Oh, sak kampung iki sopo sing tahajud. Wah, di ngorok kabeh. Cuman saya yang tahajud dongoro gak tak dongakno. Oh, sekelelet di sak kampung. Masya Allah, sombong gak sombong ini? Sombong. Yang semacam ini, orang sombong gak mungkin masuk surga.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Gak akan masuk surga. Makanya Rasul mengatakan SAW, siapa yang lupa sholawat, jalannya ke surganya nyasar. Yang diajak ngomong orang-orang yang sudah jalan ke surga. Berarti biar gak nyasar bagaimana? Jangan lupa sholawat. Kalau biar gak nyasar, jadi udah sholat sampai surga, puasa sampai surga, sodako sampai surga. Caranya bagaimana? Jangan lupa sholawat. Makanya di dalam sholat ada sholawat. Setelah sholat mau doa harus sholawat. Ketika mau duduk harus sholawat. Mau bangun harus sholawat. Dalam perjalanan kita diperintahkan banyak sholawat. Habib kok bisa ngomong begitu? Rasul yang bersabda SAW, sallu alaiya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawatlah kalian dimanapun kalian berada, di motor, di mobil, di kapal, di gerobak, di apapun, di jalanan, bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku. Dengan banyak solawat, terus solawat, maka kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Enak atau enggak enak? Enak. Jadi modalnya apa? Solawat. Solawatnya apa? Sakarepmu. Yang penting solawat. Mau shollallahu ala Muhammad, mau ya Rabbi sholli ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala Muhammad, mau sholawat Ibrahimiyah, nariyah, munjiyah, sakarepmu. Yang penting solawat. Terakhir belum selesai masalah pelit tadi loh. Saya ini kan dari Solo ya, lumayan jauh toh ya, nyopir dewe kan lumayan jauh. Jadi kalau saya tidak untung kan saya rugi. Keuntungan saya kan kalau kemudian yang saya sampaikan membawa kebaikan, itu keuntungan saya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama adalah masalah orang pelit. Orang pelit itu menurut Nabi Muhammad SAW jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Kebalikannya, lawannya orang pelit, orang apa? Lomo, dermawan. Kalau ada orang lomo, kata Rasul Muhammad SAW, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, jauh dari neraka. Kalau orangnya lomo, dermawan. Jadi pelit vs dermawan. Pelit lawan dermawan. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, kalau ada orang dermawan terpleset berbuat dosa, hati-hati, jangan kamu celak, jangan kamu hina, jangan kamu maki, jangan kamu rendahkan, karena aku sendiri yang akan bangunkan dia. Orang kalau dermawan itu nanti tobatnya gampang. Banyak ya tangan-tangan Allah lewat apapun yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau kasih contoh. Pilih mana? Punya tonggo pemabuk tapi lomo. Nanya ya Bu, tolong dijawab jujur. Bapak tolong dijawab jujur. Punya tetangga pemabuk, hidupnya mabuk terus, tapi dermawannya luar biasa. Jenengan belum sempat ngisi pulsa listrik, tahu-tahu pagi sudah kebak. Jenengan belum sempat bayar PLN itu tagihan PDAM misalnya gitu ya, kas air desa, tahu-tahu udah dibayar untuk setahun. Jenengan belum sempat beli beras, udah dikirimi 5 ton. Masya Allah. Jenengan belum bayar anak sekolah, ke sekolahan udah dijawab, anakmu udah dibayar sampai nanti lulus. Siapa? Tonggomu sing bayar. Tapi tonggonya ini hidupnya 24 jam mabuk. Sabar ya, sabar. Jenengan akan ngomong gini, tonggo mendem bae, atau begini, wongnya ape, yes, sayang cik mendem muga-muga tobat. Betul kan ya? Sama halus ngomong, betul kan ya? Moga-moga untuk hidayah. Wongnya ape, asli ape, baik orangnya. Ya cuma satu, masih suka mabuk. Mudah-mudahan dia diberi tobat. Betul kan ya? Dia lele enggak? Enggak kan? Bahkan kita mau nyinggung mabuknya aja sungkan. Itulah hebatnya dermawan. Saking besarnya pahala dermawan, sampai dosa mabuk yang begitu besar tidak kelihatan, ketutup. Tapi sebaliknya orang pelit,
kok jenengan punya tonggo imam masjid tapi pelit, saya mau nanya, imam masjid tapi pelit. Kalau masak cuman baunya sampai rumah kita, punya mobil nggak pernah kita dipinjemi, cuman dikasih klakson, nggak pernah disuruh numpang. Imam masjid semacam itu, pilih mana? Imam masjid pelit dari tonggo, apa wong mendem tapi lomo sing dari tonggo? Luar biasa loh Pak. Ternyata yang dipilih pemabuk daripada imam masjid. Bukan karena pemabuknya, tapi karena dermawannya. Ini apa yang saya bahas. Saking besarnya dosanya pelit, sampai-sampai kebaikan sholat jadi imam ketutup dengan dosa pelit. Orang kan mengatakan kita imam masjid nengok pelit itu yang ngono. Betul? Kelihatannya imam masjid tapi kok pelitnya luar biasa. Paham Bu? Jadi pilih mana? Yang lomo atau yang pelit? Yang lomo. Kebetulan yang lomo pemabuk tapi ketutup. Nah, Rasul mengatakan SAW, orang pelit yang sejatinya orang pelit adalah kalau ada orang nyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau sholawat, itu orang pelit. Makanya jangan jadi orang pelit. Dikit-dikit yuk kita sholawat. Lah kalau orang yang nggak mau sholawat dibilang pelit, yang ngelarang orang sholawat, namanya apa itu? Bandit. Bu, nyerah saya. Ada orang sholawat dilarang, ada orang sholawat gak boleh, ada orang sholawat dibid'ah-bid'ahkan, ada orang duduk baca munjiah dibilang gak ada dalilnya, orang baca nariyah dibilang ini gak ada manfaatnya. Yang model begitu namanya apa? Wallahu a'lam. Gak ngerti saya namanya apa, gak ngerti. Yang penting jangan jadi yang semacam itu. Jadilah orang yang suka ngajak orang sholawat. Yuk sholawat. Nah, sholawat itu Allah yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Dan jaminannya siapa yang sholawat pasti dapat syafaat. Sebagai penutup. Nah ini penutupnya akan ada satu tadi yang belum ya. Ini wasiatnya para wali yang diamanatkan ke saya disuruh nyampaikan dimanapun saya ceramah. Ya, apa itu? Kan banyak tuh bencana-bencana, musibah-musibah. Ya, musibah yang terbaru kita dengar adanya kejadian yang di Malang ya, sepak bola. Ini kan musibah ya, salah satu bentuk musibah. Ada lagi musibah kebakaran, ada lagi musibah tanah longsor, ada lagi musibah kecelakaan. Angka kecelakaan lalu lintas ini kan banyak ya Pak ya, banyak. Rambu-rambu udah dikasih, aturan udah dikasih, tapi kecelakaan tetap banyak. Beraneka ragam musibah itu sebetulnya sebabnya satu. Sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Siapapun manusianya. Kadang yang berbuat dosa di sini, yang kena musibah bisa di sana. Paham ya? Karena ada orang berbuat dosa, Allah tuh marah. Allah marah. Kadang-kadang Allah marahnya yang di sana dimarah, yang di sini seperti kok nggak dimarah, dijarno ya. Yang di sana kok dimarah. Tapi imbasnya nanti akan sampai ke sini. Kadang-kadang kalau mukul nggak langsung, biar tambah kroso tuh mukulnya dari ujung luduk. Nah, nanti kenanya di sini lebih banter. Caranya Allah itu memang hanya Allah yang paham. Dikira, kebanyakan orang mengira musibah ini karena banyak pemabuk, banyak penjudi, betul ya? Sekarang polisi lagi basmi judi online, nggak kelihatan ya, karena judi yang kelihatan udah hampir nggak kelihatan, betul ya? Beralih ke judi online. Betul, yang namanya judi bentuknya apapun itu bisa menyebabkan musibah karena dosa. Tapi cari pemabuk dan penjudi itu susah. Ada di rumah kita pemabuk. Alhamdulillah kan dia mabuk dunia, nggak mabuk homer gitu ya. Yang mabuk homer cari di kampung-kampung kan susah sekarang, hampir nggak ketemu. Betul ya? Pezina, orang zina, siapa yang berani ngaku lihat orang zina? Nggak ada.
Saya tidak pernah ketemu orang zina di Indonesia dan di dunia. Ya betul. Karena kita tidak boleh bilang ada orang zina kecuali kita lihat. Lihat apa? Lihat proses hubungannya dengan mata langsung, bukan CCTV. Karena CCTV bisa direkayasa. Harus mata langsung. Lihat orang laki perempuan berhubungan sampai proses yang paling akhir itu. Lihat langsung. Ketutupan selimut nggak ganggu. Loh, ini betul syariat Islam. Maksudnya biar orang nggak gampang nuduh orang zina. Orang zina nggak kelihatan. Ya kalau orang berbuat maksiat, rangkul-rangkulan, ambung-ambungan, ya akeh ning dalan. Ya, kadang kita ya lihat orang laki perempuan di alun-alun gitu ya. Masya Allah, rangkulan, ya husnudzonnya suami istri, tapi ya masih SMA. Mau husnudzon jadi susah gitu kan ya. Masya Allah, banyak itu Pak, banyak. Artinya dosa-dosa model begitu banyak. Tapi zina enggak? Zina tidak. Cuman ya ada satu dosa. Ini kata yang nitipkan amanat ke saya untuk disampaikan ke semua orang. Ada satu dosa yang pelakunya hampir ada di setiap rumah, dan ini dosa minal kabair yang sangat besar. Inilah yang menyebabkan terjadi bencana di sana dan di sini. Musibah di sana dan di sini. Ini yang penyebabnya dosa ini. Apakah itu? Anak yang durhaka pada orang tua. Anak yang durhaka pada orang tua ini sekarang hampir di setiap rumah ada. Karena definisi durhaka itu bukan mukul orang tua. Nah itu udah jelas kriminal gitu ya. Durhaka pada orang tua itu kalau orang tua ngomong, anak jawab dengan suara keras, emosi titik, itu durhaka. Anak dipanggil sama ibunya, Dok, dengar, pura-pura nggak dengar, ngeluyur begitu saja, itu sudah durhaka. Anak merasa, ini uangku, kenapa ibuku minta terus? Ibunya minta uang, anaknya, ibu kok begitu sama aku? Ibu kok begitu, minta uang terus, marah diminta uangnya. Ini anak durhaka. Kira-kira banyak atau sedikitnya model begitu? Banyak, hampir di setiap rumah. Dan hebatnya, ini tidak dianggap dosa. Kita lihat orang mabuk, hina. Lihat orang judi, hina. Lihat orang bentak orang tua itu sekarang kok biasa. Kok biasa. Apalagi ini ngeri Bu, ada pria-pria rambutnya gondrong ketemu mbak-mbak rambutnya panjang. Begitu ketemu mbak-mbak ini, mbak dan mas ini ketemu, Masya Allah, keduanya berani nantang orang tuanya. Jangan halangi kami, siapa kalian? Masya Allah, rugi aku terlahir dari rahimmu. Ini model begini enaknya dia apa Bu? Ulek. Untung negara kita negara hukum ya, nggak boleh mulek ya. Kalau boleh diapakan nih? Diulek. Kalau boleh itu. Masya Allah. Ini ada terjadi sekarang. Karena apa? Karena sekarang ceramah-ceramah ngajari bukti sama orang tua kurang disuarakan. Yang sering ceramah-ceramah yang aneh-aneh, bahas hal-hal yang nggak perlu. Tapi orang Jawa dulu kita kan udah Jawa terkontaminasi kita ini. Jawa kena drama Korea, Jawa kena drama India, betul ya? Udah terkontaminasi. Orang Jawa dulu, mohon maaf, duduk di depan bapak ibunya nggak berani kalau tidak begini. Mohon maaf, atahiyat akhir Rama. Betul kan ya? Wayang orang, betul kan ya? Di wayang orang itu kan gambarnya orang Jawa zaman dahulu. Betul, tidak berani. Saya ketemu orang-orang tua dulu, tidak berani memandang wajah orang tua dengan pandangan tajam, dengan malu dan hormat. Jih, Romo. Orang Jawa dulu. Orang Jawa dulu itu kalau manten itu harus sungkem, bener ya? Kalau sungkem kerisnya harus dicopot, dititipkan. Jalannya harus berangkang. Saya nanya toh, kenapa kok kerisnya harus dicopot? Dijawab sama teman-teman saya, kalau nggak dicopot ya susah Beb. Ngawur kamu, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa Beb? Menghadap orang tua tak boleh membawa senjata. Senjata harus ditinggalkan di hadapan orang
tua. Bawalah kedamaian pada orang tua. Jalanlah kamu dengan melangkah, karena kamu dulu tidak bisa apa-apa. Jangan jalan dengan berlenggak-lenggok di hadapan orang tua. Hormat luar biasa. Itu dulu. Sekarang apa mbak? Masya Allah. Betul. Nah makanya penting ngaji sama Nahdlatul Ulama, ngaji sama kiai, ngaji sama habib, ngaji sama ustadz, ya ngaji sama syekh, ngaji sama orang yang berilmu apapun ya yang dibahas oleh ulama. Insya Allah yang diajarkan begini, ngajak orang baik sama orang tua. Siapa di sini yang nggak punya orang tua? Angkat tangan. Semua punya orang tua. Ini toh ujuk-ujuk ono. Semua kan anak di sini ya. Umurnya berapapun semua anak. Kalau kita nggak memuliakan orang tua kita, nanti anak kita nggak mungkin memuliakan kita. Itu udah hukumnya Allah Ta'ala. Semua balasan dosa itu sama Allah banyak yang ditunda. Dikasih kesempatan untuk tobat dan lain sebagainya. Kecuali satu dosa. Dosanya anak sama orang tua. Orang tuanya masih hidup, kalau dia nggak minta ampun, segera dibereskan sama Allah. Dihajar sama Allah, disiksa sama Allah anak tersebut. Datang satu orang ke rumah saya. Penutup ya, boleh ya? Udah 1,5 jam lewat ini. Datang satu orang ke rumah saya. Ya kadang-kadang itu kan ada orang-orang mau ngedu habib yang satu dengan habib yang lain, kiai yang satu dengan kiai yang lain, urusan doa. Biasanya ini oknum-oknum nggak jelas ini. Assalamualaikum Habib, ya saya udah ke tempat Habib Fulan, dikasih amalan tapi nggak manjur. Kelihatannya kalau amalannya Habib Novel manjur. Kurang ajar enggak ya? Ini kan kurang ajar. Ini namanya dia pengen menjatuhkan satu Habib, pura-pura ngangkat saya. Mantap bilang, saya udah tempatnya Kiai Fulan. Wah, tapi amalannya nggak hasil. Kelihatannya kalau dari Habib hasil. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Dan orang ini datang ke rumah saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tuh nggak terima curhat. Yang mau curhat di pos security, curhat tempatnya di pos security. Kalau sama saya duduk ngaji cari ilmu, selesai silakan pulang. Tapi orang ini datang bukan pas pengajian, pas sholat 5 waktu. Beb, saya mau minta amalan. Saya udah ke tempatnya Habib Fulan. Ini tokoh, Habibnya ini tokoh. Ke tempat Habib Fulan. Tapi udah saya amalkan, ada hasilnya. Ada hasilnya. Harapan saya terakhir hanya Habib Novel. Habib Novel ini, wah, selangit muji saya. Mau saya kok dibegitukan, salah alamat ya. Saya jawab, yang salah bukan amalannya, kamunya. Bingung dia. Maksud Habib bagaimana? Itu amalannya bagus itu. Kalau nggak hasil itu berarti kamunya yang bermasalah, bukan amalannya. Paham ya Bu? Kadang-kadang kan orang suka menyalahkan yang memberi amalan dan amalannya, padahal yang salah yang mengamalkan. Yang salah di saya apa, Beb? Wakeh. Satu dulu saya cek. Kalau mau servis mobil kan ada standar yang dicek mana ya? Betul kan? Kok nggak nyala, kenapa? Aki ini dicek sih. Tiwas dicek semuanya, bannya, mesinnya, olinya, akinya gak dicek. Kan salah. Akinya dicek, mati tidak. Kalau akinya mati ya ganti dulu dengan aki yang hidup. Maka saya cek standar pengecekan. Ayah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, Bin. Ibu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Bin. Kapan terakhir kali kamu ketemu ibumu? Setahun yang lalu, Bin. Dan di mana ibumu tinggal? Seberang desa, Bin. Mulia saiki. Jangan cari doa dari Habib, jangan cari doa dari Kiai sebelum kamu sujud minta doa dari ibumu dan minta maaf darinya. Gitu. Terus jawab, nah tapi saya udah terlanjur ke Pulau Jawa, Bib. Ya, ibu saya itu di luar pulau, entah di luar pulau mana gitu ya. Di luar pulau. Saya jawab, nah kalau pergi meninggalkan ibumu ke Jawa saja kamu sanggup, masa kembali menemuinya kamu gak sanggup? Dan gak ada amalan kecuali itu. Kalau kamu pengen sukses, ya itu amalannya. Cari orang tuamu. Datang lagi orang ke rumah saya. Ini contoh-contoh ya. Habib, saya ini alhamdulillah sudah ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo, bangga ziarah Wali Songo, bagus.
Kita diajarkan ziarah wali. Saya cuma nanya, ibu bapakmu masih hidup atau meninggal? Sudah meninggal. Kapan terakhir kamu ziarahi? Belum pernah. Kopla. Kopla yang begitu. Pulang kamu, datangi makam orang tuamu. Gak usah ziarah wali. Gak usah ziarah wali. Karena orang tuamu lebih dari para wali. Datangi orang tuamu dulu, ziarahin. Setelah itu baru kamu ziarah para wali. Oh coba wali tertutup itu. Kalau kamu gak hormat sama orang tua, diblokir sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini harus disampaikan ke anak-anak, disampaikan ke keluarga, biar ngerti hidup itu seperti apa. Jangan kamu kira, oh tampaknya sukses, tampaknya bahagia. Tunggu tanggal mainnya. Saya udah ketemu orang-orang yang akhirnya datang ke saya dan mengakui semua, iya dulu saya sama ibu saya begini, oh iya dulu sama bapak saya begini, oh iya saya. Untungnya tuh ngaku, jadi bisa didandani. Lah kalau nggak mau ngaku, lah ini dandaninya kan susah. Terakhir, contoh nggak mau ngaku bu, satu pasien pergi ke dokter, terus dokternya nanya, apa yang dikeluhkan? Pasiennya jawab, saya tidak mau ngasih keterangan. Nah, dokternya balik nanya lagi. Nah kalau bapak nggak bisa ngasih keterangan, saya nggak bisa mengobati bapak. Dijawab lagi sama bapak tadi, nah, buat apa saya datang jauh-jauh ke sini dan bayar mahal-mahal kalau bapak tidak bisa mengobati saya? Yo, kalau bapak memang dokter, mestinya walaupun saya nggak ngomong, bapak bisa ngobatin saya. Akhirnya dokternya, oh baiklah saya akan obati bapak, tapi biar rekan saya yang ngurusin. Oh boleh, kasih alamat rujukan, dibaca. Loh, nah kok saya dikasih alamat dokter hewan? Dijawab sama dokternya, mohon maaf, hanya hewan yang nggak pernah mengeluh dan diobati langsung sama dokter. Tapi kalau yang namanya manusia ya tetap harus ngomong, kepalanya sakit, apa pinggangnya atau apa, nanti dokternya yang mendiagnosa. Kalau kucing nggak ada, kucing ngomong, lulu siraku kano. Dokternya yang cari tahu kira-kira sakitnya apa. Jadi kamu layaknya diobati sama dokter hewan, bukan saya, karena saya dokter manusia. Paham bu? Nah, jadi kalau ada orang masih mau ngaku saya kok begini ditanyai bagus, berarti masih bisa didandani. Yang repot itu kalau yang tidak mau ngaku, ya sok, itu susah didandaninya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah didandani. Ya, karena masing-masing dari kita ini kan punya onderdil yang tidak pas ya. Nanti kalau kita mau ngaku sama Allah, ngaku sama orang soleh, nanti kita akan didandani. Jadinya bagus. Amanat saya tolong, satu, serukan sholawat. Yang kedua, jangan lupa doakan orang tua dan ajari anak untuk bekti sama orang tua. Insya Allah berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf sedikit saya mau nunut doa boleh ya? Dikit baik. Mumpung saya baru pulang umroh, doanya masih hangat. Sama saya musafir, doanya musafir kan ya kok kabul. Dan doa bersama berjamaah orang banyak ini 40 mukmin kumpul, satu ada walinya. Ini berapa orang ini? Walinya banyak. Nah, wali itu kalau ngamini kan kabul ya. Maka masing-masing harus yakin dirinya wali. Jadi nanti mesti kabul. Kalau ngamini kan nanti kok kabul. Punya hajat toh? Kalau jangan nggak punya nggak apa-apa, saya punya kok. Iya saya punya banyak hajat saya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, tolong
jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Ya Allah, selamatkan orang tua kami dunia akhirat. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami dunia akhirat. Ya Allah, sehatkan orang tua kami dunia akhirat. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah, dalam ketaatan, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami pada orang tua kami, maafkan salah-salah kami pada ibu bapak kami. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami memaafkan kami, jadikan orang tua kami ridha kepada kami, jadikan orang tua kami memaklumi kami, jadikan orang tua kami selalu menyayangi kami dunia hingga jannah ya Allah. Ya Allah, teruntuk putra putri kami, anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan semua anak-anak kami beragama Islam ya Allah. Jadikan semua putra putri kami beragama Islam ya Allah. Jadikan anak-anak kami saleh salihah ya Arhamar Rahimin. Tolong jauhkan putra putri kami dari bencana, jauhkan putra putri kami dari musibah, jauhkan putra putri kami dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Jadikan putra putri kami dalam hidupnya selalu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan putra putri kami selalu dekat dengan kami ya Allah dunia hingga jannah. Jadikan putra putri kami selalu ingat kepada kami dunia hingga jannah. Jadikan kami selalu dekat dan ingat kepada anak keturunan kami dunia hingga jannah. Kumpulkan kami selalu dalam ridha-Mu ya Allah. Jadikan kami selalu dekat dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Dekat, ya Allah yang Maha Mengerti, ya Allah yang Maha Memaklumi, ya Allah yang Maha Memahami, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna husadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina ashrafal badru alaina wa iftaqa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqani wa islami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من هو حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pengumuman dari saya untuk sahabatku dimanapun berada, Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah Solo kami selenggarakan di Jumat malam Sabtu tanggal 21 Oktober. Bagi yang nanya ya, itu jawabannya Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya Majlis Ar-Raudhah Solo. Dan insya Allah kita doakan
mudah-mudahan segera diumumkan pandemi berakhir ya. Insya Allah seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kan berharap ya, mudah-mudahan itu segera diumumkan di dunia ini ya, tidak ada pandemi lagi, mudah-mudahan ya. Sementara itu kita terus jaga diri, yang penting jaga iman dan imun ya. Iman dan imun, insya Allah kalau hatinya senang, taat, badannya jadi sehat. Mohon maaf atas segala kalimat yang kurang berkenan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan wa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.